Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang korupsi di Indonesia yang beranggotakan Saya Nisa Fitriana, Saya Elsa Destia Meta, dan saya sendiri Rizkan Fadia, saya Latifah Sakina, saya Wendia Firma Senita, saya Syahrul Ramadan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pendidikan Pancasila. Selamat menyaksikan. Kenalkan, nama saya Elsa Destia Meta dengan NIM 22002019. Saya dari Departemen Administrasi Pendidikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio dan dalam bahasa Inggris artinya corruption atau korup. Dan sedangkan dalam bahasa Belanda artinya corruptio. Korup berarti musuh, buruk, suka menerima uang sogok atau memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, sogok, atau sebagainya. Korupsi sangat berakibat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, birokrasi, dan ini. Secara yuridis, pengertian korupsi telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang menyebutkan itu setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkan Fadia dengan NIM 2037046 dari Prodi Statistika. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana bentuk-bentuk korupsi di Indonesia. Pertama, kerugian keuangan negara. Pelakunya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri. Yang kedua, suap menyuap. Suap menyuap menjanjikan atau memberi sesuatu kepada ASN, advokat, penyelenggara negara agar si penerima mau berbuat sesuatu untuk tidak melakukan apapun dalam jabatannya. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Ini adalah tindakan dengan sengaja penggelapan uang, pemalsuan buku-buku, surat berharga atau daftar-daftar yang digunakan khusus untuk administrasi. Yang keempat, pemerasan. Pemerasan adalah tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya. Yang kelima, perbuatan curang. Perbuatan curang adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk kepentingan pribadi dan dapat membahayakan orang lain. Contohnya seperti pemborong atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang pada saat membuat gedung pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Wendia Firma Senita, NIM 22037053 dari Prodi D3 Statistika. Baiklah, saya akan menjelaskan materi 3 penyebab korupsi. Ada beberapa hal yang menyebabkan orang melakukan korupsi. Yang pertama, secara terpaksa. Hal ini dilakukan karena ingin memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak tercukupi oleh gaji yang rendah. Ini berhubungan dengan niat dan perilaku. Kedua adalah memaksa. Dilakukan karena adanya sifat berserakah dan tak pernah puas untuk hidup bisa berlebihan. Tidak pernah ada kata cukup dalam diri koruptor yang berserakah. Yang terakhir adalah dipaksa. Ini dilakukan karena pertemuan antara niat dan kesempatan karena kelemahan sistem dan peraturan. Korupsi di Indonesia sudah begitu sangat parah. Tidak ada lagi sektor negara ini yang tidak terasuki korupsi. Bahkan sektor yang dianggap paling suci sekalipun. Korupsi sudah sangat meluas secara sistematik di berbagai tingkat, baik pusat, daerah, lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kenalkan, saya Syahrul Ramadan, NIM 22037050 dari Prodi D3 Statistika.
Baik, di sini saya akan menjelaskan bahaya-bahaya dari korupsi. Yang pertama adalah bahaya korupsi terhadap masyarakat atau individu. Jika korupsi dalam suatu individu atau masyarakat sudah merajalela, bahkan sudah menjadi makanan sehari-hari, maka akan menjadikan masyarakat tersebut menjadi kacau. Dan bahkan masyarakat itu akan mementingkan dirinya sendiri. Tidak adanya kehidupan sosial di dalam masyarakat tersebut. Yang kedua adalah bahaya korupsi terhadap generasi muda. Dampak negatif yang dalam jangka panjang dari korupsi ini adalah rusaknya generasi muda. Karena jika di dalam suatu masyarakat telah ada korupsi, bahkan telah jadi makanan sehari-hari, maka generasi muda akan menganggap bahwa korupsi itu sudah menjadi kebiasaan, bahkan telah menjadi budaya tersendiri bagi mereka. Yang ketiga, bahaya korupsi terhadap politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi maka akan menghasilkan pemerintahan atau pemimpin yang tidak baik di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat akan tidak percaya dengan para pemimpin tersebut dan membuat otoritas dari pemimpin tersebut menjadi tidak baik dan tidak dapat dipercaya oleh publik. Kenalkan, nama saya Latifah Sakinah. Saya akan menjelaskan tentang bahaya korupsi. D. Bahaya korupsi di mata ekonomi dan bangsa. Korupsi dapat merusak perkembangan ekonomi dan bangsa di masa yang akan datang. E. Bahaya korupsi bagi birokrasi. Terjadinya korupsi dapat tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Kenalkan, nama saya Enisa Fitriana. Di sini saya akan membacakan langkah-langkah pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi adalah tugas penting dalam membangun negara yang bersih dan berkeadilan. Berikut adalah beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah memerangi korupsi. Yang pertama, penegakan hukum yang tegas. Pemerintah harus menegakkan hukum secara adil dan tegas tanpa pandang bulu terhadap pelaku korupsi. Yang kedua, peningkatan transparansi. Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara harus ditingkatkan, seperti penerapan pengawasan publik, sistem akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik. Yang ketiga, pendidikan anti korupsi. Masyarakat perlu diberikan pendidikan tentang pentingnya pemberantasan korupsi dan cara menghindarinya. Yang keempat, pembentukan lembaga pengawas. Lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Ombudsman. Yang kelima, meningkatkan integritas. Yang keenam, meningkatkan keterlibatan masyarakat. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.